Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sainah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini akan dibahas yang pertama pengertian belajar dan pengertian belajar bahasa. Kemudian yang kedua konsep pembelajaran dalam ranah psikologi. Pertama, pengertian belajar. Pengertian belajar secara umum yaitu suatu proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Kegiatan belajar atau pembelajaran merupakan proses penyatuan antara kognitif, emosional, lingkungan, dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan seseorang terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangannya. Dan pengertian bahasa. Bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan karena bahasa merupakan alat pemersatu antara satu dengan yang lainnya. Mulai dari tingkat skala kehidupan yang paling kecil seperti keluarga, masyarakat, hingga ke skala yang paling besar kehidupan bernegara. Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan bahasa yang baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan pembahasan yang kedua ialah konsep pembelajaran dalam ranah psikolog. Yang pertama, ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama menerima atau memperhatikan, yang kedua menanggapi, yang mengandung arti adanya partisipasi aktif, yang ketiga menilai atau menghargai, dan yang keempat mengatur atau mengorganisasikan, dan yang kelima karakterisasi dengan suatu nilai. Yang kedua, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak atau segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang pertama pengetahuan atau hafalan atau ingatan, yang kedua pemahaman, yang ketiga analisis, yang keempat sintesis, yang kelima penerapan, dan yang keenam penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Tujuan dari aspek kognitif berorientasi pada kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat masalah yang menuntut siswa untuk menggabungkan dan menghubungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang sudah dipelajari untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kreativitas. Secara harfiah, makna kata kreativitas berasal dari kata kreatif yang diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta.
atau memiliki daya cipta. Mulyadi, seorang psikolog perkembangan anak, mengatakan bahwa kreativitas adalah sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kreativitas juga bisa diartikan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orientitas dalam berpikir. Yang ketiga, motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Motivasi ini sering disebut motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya, yang timbul dari siswa itu sendiri, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu dan mengembangkan sikap untuk berhasil dan sebagainya. Kemudian motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul akibat dari luar individu, seperti adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian siswa mau melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik sangat diperlukan di sekolah karena pembelajaran tidak semuanya menarik minat atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu, siswa perlu dimotivasi agar mau belajar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.